saya Diki Daris, Technical Analysis dari Smart. Kali ini kita akan bahas cut loss atau averaging. Mungkin ada sebagian dari kita ada yang males untuk cut loss atau enggan atau nggak ikhlas dengan cut loss. Lalu bagaimana strateginya? Oke, kita coba kupas bagaimana dulunya. Kita buka pada saat ini. Yang trader, kembali lagi bersama saya Diki Daris, Technical Analysis dari Smart Trader. Kali ini kita mau bahas terkait cut loss atau averaging. Jadi mungkin banyak atau ada di antara kita yang mungkin nggak ikhlas dengan cut loss. Lalu bagaimana sih solusinya? Kalau kita nggak mau cut loss, ya berarti kita siap dengan averaging. Ya, dan itu semua juga kita nggak ngasal untuk sekedar averaging, nggak ada dasar teknikalnya, dan nggak ada acuan untuk MM atau money management. Sebagai contoh kita bahas pada kasusnya ECAT di timeframe H4. Kita menggunakan teknikal BBM anomali, yang mana entry kita mengacu pada re-entry setelah adanya TSHK atau TSM. Untuk kasus ini kita coba bahas pada re-entry TSM di H4. Ini sudah kita dapetin adanya CSM, Candlestick Momentum atau CSM. Lalu kita tunggu entry ketika dia masuk ke zona re-entry yang ada di sini. Kita sell di sini. Ternyata di breakout atau market bablas terus naik ke atas. Secara SOP-nya ini sudah terkonfirmasi dengan adanya ekstrim di sini. Extreme magic. Ada candle breakout, reverse, bearish ini, MA5 dan 10-nya keluar. Bahkan reject juga dengan MA50. Kita sell di sini. Oke. Sah. Mengacu pada re-entry CSM sell-nya di H4. Ternyata market naik. H1 ekstrim pun dibablas, dilanjut dengan CSM atau momentum. Lalu bagaimana? Apakah kita harus cut loss di sini? Atau kita nambah posisi? Jika kita sudah masuk dengan lot besar, disarankan untuk cut loss saja. Karena re-entry pada template 4 ini sudah gagal. Jika kita mengacu pada setupnya, ini ekstrim sudah dibalas dengan momentum. H4 sudah gagal. Jadi sudah bukan turun lagi, gitu ya. Trennya sudah bukan turun lagi. Pada H1 dia naik buat CSM. Jika teman-teman gak ikhlas dengan cut loss, gitu ya. Jadi bagaimana trading plan-nya kita? Awalnya gimana, gitu ya? Jika kita nyaman dengan averaging, gitu ya, yang gak siap dengan cut loss, itu tentunya pastinya menggunakan lot yang terkecil saja. Jadi untuk mengantisipasi jika market seperti ini, kita masih ada amunisi untuk nambah posisi lagi pada time frame atau setup berikutnya. Nah, jika re-entry H4 ini gagal direspek, maka destinasinya dia sampai ke re-entry time frame berikutnya di sini, di D1. Kita kembali lagi sell di sini. Berharap dia turun, mencari akumulasi profit, ya. Namun D1 pun di breakout, dia terus naik ke atas, maka destinasinya adalah di weekly. Sampai dengan weekly, kita sell lagi. H4 dibablas, D1 pun di breakout sampai dengan di weekly.
dia direspect, dia turun kembali ke titik melebihi entry pada setup D1 di sini. Jadi secara akumulasi kita udah profit. Bahkan kita entry di sini sampai dengan sini sejauh 1.800, 2.000 ya saya, lebih 2.000 poin ini 2.000 poin. Lalu di sini 700 poin, 2.700 poin dikurangi, ini kan masih minus 700 poin. Berarti kita dapat 2.000 poin. Jika teman-teman pakai 0,01 dapat $20, gitu ya. Nah, yang awalnya atau semisal kita cut loss di sini, ya sudah kita rugi gitu ya. Jika kita mengacu pada H4-nya, ini sudah di breakout, gagal untuk setup di H4-nya. Kenapa gagal? Karena ekstrim ini sudah dibalas dengan momentum. Gak ada CSHK untuk melanjutkan sell-nya atau untuk melanjutkan dari setup H4-nya. Maka dia akan ngejar sampai dengan time frame atasnya, yaitu di D1. D1 pun di breakout, maka destinasinya dia kembali atau akan sampai pada di weekly. Jadi bagaimana trading plan kita? Dan bagaimana kita mensiasatinya? Kalau saya gini, kita mau nge-sell atau mengebat dipastikan selaras dengan time frame atasnya. Tujuannya gimana? Ketika time frame awal kita gagal, pasti dia akan melanjutkan pada time frame atasnya. Jika gagal lagi, kembali lagi pada time frame atasnya lagi, sampai dengan time frame atasnya lagi. Contohnya seperti ini. Nah, itu kita punya SOP, punya rule, carilah setup re-entry yang selaras minimal 2 atau 3 time frame di atasnya. Ketika time frame pertama gagal, kita siap pada time frame berikutnya. Time frame 2, time frame satu tingkat di atasnya. Jika gagal, kita siap lagi pada time frame atasnya lagi, gitu ya. Itu kenapa kita sangat menekankan pada MM, money managementnya. Jadi itu juga bisa ya jadi salah satu cara atau strategi buat teman-teman yang nggak ikhlas dengan cut loss. Jadi kita perkecil lotnya dan carilah setup yang selaras dengan time frame atasnya, kita bisa masuk bertingkat. Ketika sudah kembali akumulasi profit, kita sudah bisa ambil profit. Jadi nggak harus atau sampai pada posisi awal. Sampai sini pun kita udah profit. Jika teman-teman mau nambah posisi, misalkan gini, pada plan awal, maksudnya pada time frame awal kita satu posisi, time frame berikutnya kita 2 posisi, bertingkat gitu ya. Time frame gagal lagi, berikutnya lagi kita 3 posisi dengan lot yang sama saja lah. Nah, udah kan? 1, 2, 3, 4, 5 banding 1, kita udah menang banyak. Sampai sini udah profit. Ini kita udah cukup untuk kita lepas. Karena ini ada di BB datar, ketemu dengan MA50, ketemu dengan low BB-nya, ya. Meski kita juga melihat pada D1-nya ini berpotensi sama dengan di sini low BB, tapi kemungkinan dia bisa naik dulu untuk mengambil re-entry CSHK-nya. Jika kita melihat pada H4, nah ini ada CSM. Nah CSM akan ada re-entry untuk menggantikan sampai dengan low BB-nya D1. Cuman kalau kita sudah dapat profit cukup, alangkah baiknya mendingan kita selesai ambil profit. Karena di sini B1-nya weekly-nya ada pada MA50, MA50 atau dan low BB-nya weekly. Jadi ini berpotensi reject. Sebelum reject kita udah dapat profit, ya sudah. Saya lebih nyaman untuk amankan profit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Jika teman-teman nggak mau dengan cut loss, maka siap dengan averaging dan tentunya dengan lot kecil sesuai dengan MM. Berapa modal teman-teman, ya. Untuk edukasi atau penjelasan lebih lanjut, silahkan bisa join di komunitas kami, Smart Trader Community. Bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah. Oke, selamat siang, semoga bermanfaat, happy profit, dan salam BB. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana strateginya jika teman-teman nggak mau cut loss? Jadi teman-teman harus disiplin MM-nya untuk kita averaging, gitu ya.
Untuk edukasi lebih lengkap atau lebih jelas silahkan bisa datang ke kantor kami Smart Travel Community atau bisa hubungi pada deskripsi nomor deskripsi yang ada di bawah. Oke, happy profit dan salam wedding.